Good morning students, how are you? Oke, kita akan masuk materi hikayat. Sebelum Miss menjelaskan apa pengertian hikayat, siapa di antara kamu yang sudah tahu pengertian hikayat? Silakan dijawab. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai. Oke, kita akan masuk. Secara etimologis, istilah hikayat berasal dari bahasa Arab, yaitu aka yang artinya menceritakan atau bercerita. Hikayat merupakan cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur penceritaan berciri kemustahilan atau kesaktian tokoh-tokohnya. Paham di sini, Nak? You understand? Oke, kita akan masuk. Nilai-nilai dalam hikayat, yang pertama moral, yang kedua sosial, yang ketiga agama, yang keempat budaya, yang kelima pendidikan. Kita masuk yang pertama, nilai agama. Nilai yang mendasari pada ajaran keagamaan, baik berkaitan dengan hubungan manusia dengan Tuhan, sesamanya, maupun makhluk lainnya. Yang kedua, nilai moral. Nilai yang berkaitan dengan baik buruknya suatu perilaku seseorang atau kelompok masyarakat. Nilai moral biasanya keadilan, kejujuran, kesetiaan, dan kedermawanan. Yang ketiga, kita masuk nilai budaya. Nilai yang berdasarkan pada adat dan kebiasaan yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu. Nilai budaya misalnya berkenan dengan perkawinan, mata pencarian, dan penataan hubungan kemasyarakatan. Oke, kita masuk struktur teks cerita hikayat. Yang pertama, orientasi atau setting. Berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang diceritakan. Yang kedua, rangkaian kejadian. Berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis. Yang ketiga, reorientasi, berisi pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan. Oke, kita masuk. Ciri kebahasaan hikayat. Majas antonomasia, majas metafora, majas hiperbola, dan majas perbandingan. Yang kedua, kata arkais. Kata-kata yang sudah jarang digunakan bahkan sudah asing. Yang ketiga, konjungsi, menyatakan urutan waktu atau alur. Maka, sebelum, lalu, ketika, selanjutnya. Oke, kita akan masuk pengertian. Antonomasia adalah penggunaan kata, penggunaan kata, pengertiannya. Oke, antonomasia. Antonomasia adalah penggunaan kata untuk menggantikan nama diri, gelar resmi, atau jabatan. Contoh, yang mulia tak dapat menghadiri pertemuan ini. Yang kedua, metafora adalah analogi yang membandingkan dua hal secara langsung, tetapi dalam bentuk yang singkat. Contoh, bunga bangsa, buaya darat, buah hati, cindera mata, dan sebagainya. Yang ketiga, hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung suatu pernyataan yang berlebihan. Contoh, kemarahanku sudah menjadi-jadi hingga sampai meledak. Yang keempat, perbandingan atau smile adalah gaya bahasa atau majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Contoh, seperti, laksana, bak, dan bagaikan. Oke, amati gambar di sini. Ada beberapa hikayat. Nanti bisa kamu kerjakan ya di buku latihan. Di sini ada beberapa hikayat, silakan pilih untuk kamu jadikan PR atau buat di buku latihan. Hikayat Putri Jungjung Bui. Oke, perhatikan ya ada gambarnya. Oke, yang kedua, hikayat Hang Tua, karya Nur Suraya. Perhatikan. Yang ketiga, hikayat Muda Cing Leman.
Nanti nak pilih analisis ya nak ya. Yang keempat, hikayat Bayan Budiman. Oke. Hikayat Muham Tara. Kisah hikayat Kabir dan Nabil, Cain dan Abel putra Nabi Adam dalam Islam. Selanjutnya hikayat dan kerbau. Selanjutnya hikayat Putri Hijau, hikayat Karo, Melayu Aceh. Oke. Silakan buat di buku latihan beberapa contoh ini, pilih nak. Oke, demikian pembelajaran kita. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker jikalau ada keperluan mendadak. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.